Selamat pagi Ibu Sri Winani. Pertama-tama izinkan kami untuk kenal diri. Saya Ibu Demusulan Simanjuntak dan ini dua rekan kerja kami. Saya Farhana Fuad. Saya Ali Zubatul Husna. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas Ibu dapat ikut sertakan dalam wawancara kami. Terima kasih atas waktunya Bu. Untuk tema kami pada hari ini, kami akan mengangkat tema yaitu Orde Baru, Orde Sejahtera atau Anarkis untuk judul kami. Yang pertama-tama saya akan membacakan sebuah sedikit narasi untuk mengantarkan wawancara kita pada kali ini. Baik. Pertama itu Orde Baru, seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang sering kita dikenal dengan Super Semar. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi di Indonesia berkembang pesat. Meskipun hal ini terjadi, terutama dengan pada praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Nah, seperti ini Bu, pertanyaan pertama yang ingin saya lontarkan yaitu, menurut Ibu tuh Orde Baru itu seperti apa sih Bu dalam tanda kutip Ibu sebagai masyarakat pada saat itu? Orde Baru itu kan dimulainya 66 ya. Iya Bu. Saya sendiri kan lahir 67. Berarti saya merasakan Orde Baru itu, artinya paham tentang Orde Baru itu berarti kurang lebih seusia Anda lah ya, SMA ya, sekitar tahun 83 gitu. Ya menurut saya Orde Baru itu suatu pemerintahan yang di masa itu baik di mata saya, karena saya ingat di pelajaran sejarah itu selalu diajarkan bahwa Orde Baru itu punya repelita, rencana pembangunan 5 tahun yang akhirnya menjadi pelita, mulai dari pelita 1 sampai dengan pelita 5. Jadi menurut saya itu pemerintahan yang memang dia sudah punya rencana untuk pembangunan Indonesia. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bu. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai kondisi ekonomi pada zaman Orde Baru. Pertama-tama, pada saat waktu itu profesi apa yang Ibu geluti di masa Orde Baru itu? Masa Orde Baru ya, profesi yang saya geluti tentu pertama adalah pelajar, lalu mahasiswa, lalu guru. Itu yang jadi selama Orde Baru itu fase yang saya jalani profesinya adalah pelajar, mulai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, lalu menjadi guru. Mengenai profesi yang Ibu alami pada saat itu, kalau boleh tahu bagaimana sih Bu kebijakan ekonomi pada zaman Orde Baru? Kebijakan ekonominya saya sih tidak merasakan adanya perubahan, maksudnya ekonomi yang memberatkan ya untuk masyarakat. Secara kebijakan ekonomi menurut saya baik saja gitu loh. Artinya tidak ada hal-hal yang memberatkan. Ini Bu, saya mau ada pertanyaan satu lagi. Kan kalau boleh yang saya riset kemarin itu kan ada yang namanya kan 3 partai yang sangat dominan di Indonesia. Dan yang paling dominan itu kan Partai Golkar ya Bu ya. Pada masa Orde Baru. Ya, yang saya tahu itu kan Partai Golkar itu kan diisi oleh buruh, PNS dan angkatan bersenjata kan Bu, ABRI. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah dari 3 pendirinya itu, bukan pendiri, maksudnya dari 3 komponen yang paling banyak di Partai Golkar itu, apakah lebih diuntungkan daripada masyarakat yang lain Bu? Tidak. Jadi saya sendiri sebagai guru, saya tidak masuk Partai Golkar. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa Partai Golkar itu isinya adalah orang-orang PNS, guru, lalu angkatan bersenjata, sebetulnya tidak. Karena angkatan bersenjata mulai dulu kan dia harus netral, independen. Dia tidak boleh masuk partai manapun. Saya sendiri sebagai guru tidak wajib masuk ke partai itu, dan saya memang tidak masuk Partai Golkar. Ya, jadi kalaupun dikatakan Golkar waktu itu dominan karena banyak dipilih oleh PNS, sebetulnya itu kembali kepada masing-masing orang. Karena saya sendiri secara pribadi tidak masuk partai. Kalau menurut pandangan Ibu sebagai salah satu tenaga pendidik juga pada saat itu, mengapa Partai Golkar sangat dominan Bu pada saat itu? Ya kebetulan karena partai itu sebagai ketua umumnya adalah presidennya kan. Iya benar. Jadi sebetulnya nggak berbeda jauh dengan kondisi kita sekarang. Sekarang siapa yang memegang pemerintahan? PDIP.
Kenapa PDIP yang dominan? Ya karena memang presidennya dulu kan ketua umumnya PDIP. Karena koalisinya ya Bu ya? Iya, jadi prinsipnya namanya politik. Pada saat itu politik itu menang, maka orang-orang yang menduduki top-topnya ya pasti orang dia gitu loh. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi kesimpulannya itu yang berkuasa itu akan selalu mendapatkan yang tertinggi ya Bu ya? Ya pasti, karena tidak mungkin partainya menang lalu yang menjadi presiden bukan orang partainya. Itu kan nggak realistis gitu loh. Gue yang berjuang, partai ini yang berjuang, kok yang jadi presiden orang partai lain. Itu kan menjadi tidak realistis. Jadi menurut saya ya itu wajar dalam dunia politik. Berarti kalau bisa dianalogikan sebenarnya demokrasi itu tidak ada dong Bu? Demokrasi itu harusnya selalu ada. Artinya di sini kan demokrasi itu macam-macam ya. Mungkin demokrasi di sini kan kalau Anda lihat, walaupun pada saat Orde Baru yang dominan Golkar, tetapi kan tidak semua lini jabatan dipegang oleh partai politik Golkar. Partai lain pun akan secara demokratis akan diberikan kedudukan sesuai dengan jumlah suara pada saat pemilu kan. Jadi berapa orang sih yang bisa duduk misalnya di DPR dari partai ini itu kan berdasarkan banyaknya jumlah suara hasil pemilu. Itu aja. Terus kebijakan politik apa yang diterapkan pada masa itu, Bu? Kalau politik saya sebetulnya tidak terlalu menyimak politik ya. Jadi saya tidak terlalu tahu tentang politik. Jadi saya nggak bisa menjawab terkait politik karena saya nggak punya passion atau pengetahuan ke politik. Menurut Ibu perbedaan masa Orde Baru sama pada masa reformasi menurut Ibu itu apa? Orde Baru itu kan artinya presiden dan partainya itu menjabat dalam kurun waktu yang lama 32 tahun, sehingga otomatis pembangunan kebijakan yang dilakukan itu berkesinambungan. Sedangkan kalau reformasi yang Anda sudah mulai rasakan ya, reformasi, presiden dan partainya itu membangun negara dalam waktu yang pendek, hanya 5 tahun. Setelah itu ganti lagi partai lain, presiden lain 5 tahun, sehingga Anda bisa melihat pembangunan dan kebijakannya mungkin tidak berkesinambungan gitu loh. Ya bedanya karena masa berkuasanya yang pendek sehingga kebijakannya juga akan jangka waktunya pendek gitu. Ya kan? Berarti kalau menurut Ibu itu masa jabatan yang terlalu lama itu sebenarnya tidak terlalu merugikan asalkan yang dibangun itu jelas ya Bu ya, daripada kita ganti-ganti presiden terus kebijakannya setiap 5 tahun ganti. Ya sebetulnya masa berkuasa seorang presiden atau partai itu kan sudah diatur, sudah ada aturannya. Selama tidak melanggar aturan dan itu tidak merugikan dalam pembangunan negara, mungkin itu bisa diterima. Tapi tidak baik juga kalau terlalu lama kan gitu loh. Hanya kalau kita sebagai masyarakat mau berganti presiden, mau berganti partai, kalau bisa kebijakannya tuh ayo berkesinambungan gitu loh. Sehingga kita juga merasakan hasil pembangunannya apa sih gitu. Itu aja. Ini Bu, saya ada satu pertanyaan. Kalau boleh tahu apakah Ibu juga turut merasakan peristiwa 1998 Bu? Iya. Kalau boleh aku tahu, gimana sih Bu situasi Jakarta pada saat itu Bu? Ya situasi Jakarta yang jelas saat itu saya tidak pergi kemana-mana karena memang situasinya, ya saya melihat situasinya hanya melalui televisi. Jadi saya memang tidak pergi kemana-mana, tidak keluar kemana-mana. Tapi yang jelas masyarakat etnis Tionghoa itu mereka sangat takut, ya sangat takut karena pada masa itu kan pada reformasi 98 itu kan anarkis ya, agak anarkis, sehingga untuk etnis Tionghoa itu dia merasa takut. Ya kalau saya sendiri karena saya memang dengan situasi itu tidak beraktivitas keluar, ya saya tidak merasakan suasana yang Mencekam. ya, yang rasanya cuma kayak lebaran sepi ya, gitu loh, cuma gitu aja. Itu aja. Bu, pertanyaan terakhir Bu. Iya. Kalau menurut Ibu sebagai sudut pandang masyarakat, Pak Harto tuh orangnya seperti apa sih Bu? Figur Pak Harto seperti apa ya?
Ya kalau buat saya Pak Harto itu sebagai seorang pemimpin terlihat berwibawa. Ya, berwibawa artinya menyampaikan apapun itu dalam struktur kalimat yang baik dengan emosional yang baik. Karena mungkin secara basic beliau adalah ABRI ya. Beliau kan ABRI dari Angkatan Darat. Jadi mungkin sudah tertempa secara mental sehingga bisa menghadapi masalah-masalah itu dengan baik. Gitu. Kalau kita melihat pemimpin kan biasanya yang kita lihat pertama figurnya dulu, sosoknya. Kemudian kedua ya kebijakannya. Ya kebijakan yang masih teringat di memori saya itu Repelita dan Pelita 1 sampai 5. Di mana dari program itu kita mencapai swasembada pangan. Jadi waktu itu kita sudah tidak impor beras karena kita sudah swasembada pangan. Jadi di saat itu petani benar-benar disejahterakan ya Bu? Ya betul-betul, ya petani tersejahterakan gitu. Sehingga kita tidak perlu impor beras dari negara sendiri. Di pertanyaan satu lagi saya lupa Bu. Ya. Perbandingan pendidikan pada saat reformasi sekarang ini dengan Orde Baru, manakah yang lebih efisien menurut Ibu? Efisien dari sudut apa nih? Dari sudut keuangan. Kalau dari sudut keuangan tentu kita tidak bisa membandingkan karena masanya berbeda, zamannya berbeda. Tapi kalau dari sudut kebijakan itu pendidikan itu kalau tidak salah itu wajib belajar 6 tahun itu sudah dari Orde Baru ya. Wajib belajar 6 tahun. Jadi di situ jadi kalau Anda belajari tentang Pelita itu membangunnya dari mulai pondasi bawah. Mulai swasembada pangan. Pada saat kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, dia mencoba swasembada untuk kebutuhan pokok lain, baru dia menguatkan pondasi di pendidikan. Jadi dikala orang itu makannya sudah, kebutuhan makannya tersedia dengan baik, sandangnya baik, papannya baik, maka dikuatkanlah di pondasi pendidikan. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Kami dari Farhana Fuad, saya Nikodemus dan Alia. Ya. Kami mohon pamit Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya.